Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rista Herdayanti Ningsih, absen 35 dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas D IAIN Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Fakih Ali Syariati. Saya merupakan kelompok 2. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang Islam normatif. Ada 4 subbahasan pada makalah saya. Yang pertama, pengertian Islam, pengertian norma dan tujuan norma, pengertian Islam normatif, dan ruang lingkup Islam normatif. Subbahasan yang pertama adalah pengertian Islam. Secara etimologi, Islam ini berasal dari bahasa Arab yang terambil dari kosakata salima, yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini kemudian dibentuk menjadi kata aslama, yang berarti memeliharakan dalam keadaan selamat sentosa dan berarti pula berserah diri. Dari keterangan singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi bahasa Islam adalah berserah diri, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, pengertian dan tujuan norma. Secara etimologis, istilah norma ini berasal dari bahasa Latin, yaitu normae, yang berarti pola, pedoman, ukuran, aturan, atau kebiasaan. Sedangkan menurut bahasa Belanda, norma itu yaitu norm, memiliki arti patokan, pedoman, kaidah. Dapat kita simpulkan bahwa norma adalah sebuah patokan yang berguna untuk mengukur atau menilai suatu tindakan atau perbuatan manusia. Norma memiliki tujuan yang baik yang digunakan sebagai dasar, pedoman, dan arahan dalam menciptakan ketertiban di dalam suatu kelompok masyarakat. Subbahasan yang ketiga adalah pengertian Islam normatif. Tadi saya sudah menjelaskan apa itu Islam, apa itu norma. Sekarang apa itu Islam normatif? Islam normatif merupakan Islam yang diwujudkan atas norma-norma yang termuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis yang keberadaannya absolut dan tidak dapat dipersoalkan. Islam normatif adalah Islam yang berdimensi sakral, yang bersifat mutlak dan universal, melebihi ruang dan waktu yang disebut dengan realitas ketuhanan. Subbahasan yang keempat adalah ruang lingkup Islam normatif. Perlu kita ketahui, ruang lingkup studi normatif dalam Islam yang umumnya dikerjakan kaum muslim sendiri untuk menemukan kebenaran religius itu meliputi studi-studi seperti tafsir, hadis, fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf. Yang pertama, tafsir. Tafsir itu adalah ilmu yang fungsinya untuk mengetahui kandungan Al-Quran. Yang kedua, hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Rasulullah SAW, sahabat atau tabi'in, baik dalam berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Yang ketiga, teologi. Teologi diartikan ilmu agama, ilmu tentang Tuhan berkaitan dengan sifat-sifatnya, khususnya berkaitan dengan kitab suci. Fikih. Fikih itu merupakan tradisi pemikiran dalam bidang tata hukum, tasawuf, tradisi pemikiran dalam pendekatan diri pada Tuhan, dan yang terakhir filsafat merupakan tradisi pemikiran dalam bidang hakikat kenyataan, kebenaran, dan kebaikan. Yang dapat saya simpulkan dari presentasi kali ini adalah bahwa Islam dari segi bahasa itu merupakan berserah diri, patuh, dan tunduk kepada Allah dalam rangka mencapai kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat nantinya. Norma merupakan ketentuan tentang masalah yang baik maupun yang buruk. Islam normatif ini memiliki karakteristik yaitu Islam yang benar, yang sejati, yang ideal, seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam yang benar itu terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Kajiannya terdiri dari tafsir, hadis, fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.